Kakak, aku tuh lagi buat video perkenalan. Tolong kenalin dirinya dong, Kak. Can everyone stop call me Kak? It's so annoying. Ya udah deh. Yang mulia. Udah, nggak usah. Aku kenalin diriku sendiri ya. Yaudah, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Marinda Prameswari dari kelas 8D nomor absen 25, biasa dipanggil Linda. Awas. Kenalin, nama gue Nika Febriani nomor absen 29 dari kelas 8D. Kamera gue. Kamera baru nih. Kenalin dong dirimu, Del. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Mayani Rasita, nomor absen 26 dari kelas 8D. Kamu kenalin dong dirimu. Oh ya, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Putra Naradini Putri, nomor absen 37 dari kelas 8D. Iya deh. Halo semuanya, perkenalin nama aku Niputu Sindiati Dewi, kelas 8D absen 35. Oke. Tangan jali. Om Swastiastu. Halo semuanya. Annyeonghaseyo. Sawadikap. Hola, ni hao. Jadi hari ini kami akan menjelaskan tentang perkembangan agama Hindu di Indonesia. Materinya itu. Iya, materinya itu. Oke, langsung aja ke materinya. Bye-bye. Di tahun 2024 ini, kalian masih menggunakan sosmed untuk hal hiburan saja. Dalam tahun 2024, kalian masih belum tahu sejarah perkembangan agama Hindu di India. Saya jelasin ya. Nah, jadi mereka dari bangsa Arya masuki India melalui celah Cyber atau celah-celah bukit Hindukush. Nah, celah Cyber merupakan penghubung India dengan daerah di luar karena India dikelilingi oleh pegunungan yang tinggi-tinggi, yang merupakan dinding alam yang sulit untuk dilewati oleh manusia. Orang-orang Arya pada awalnya tinggal di tanah-tanah di sekitar sungai Hulu Sindhu yang memiliki 5 anak sungai yang disebut Panjab, yang berarti tanah sungai 5. Ada. Ini tolong lanjutin dong. Kamu mau kemana? Udah. Berhasil memasuki India, bangsa Arya menjumpai masyarakat yang sudah mempunyai kebudayaan yang tinggi dan terkenal dan disebut dengan kebudayaan lembah Sungai Indus. Kebudayaan lembah Sungai Indus berpusat di Harapan dan Mohenjo-daro yang memiliki kota-kota yang besar dan diperkuat oleh benteng dan parit yang berada di sekitar kota. Bangsa Arya melihat bahwa bangsa Dravida adalah bangsa yang tidak pandai dalam hal berperang, sehingga bangsa Dravida dikalahkan oleh bangsa Arya dan menyebabkan terdesaknya bangsa Dravida ke selatan. Hal ini dibuktikan pada penggalian di Harappa yang menemukan tumpukan mayat yang banyak yang menandakan terjadinya peperangan dan ditakluknya bangsa Dravida oleh bangsa Arya. Selain itu, juga kerusakan yang dialami oleh kota Harapan yang diperkirakan akibat dari terjadinya peperangan. Bangsa Dravida yang mendiami daerah barat India dan Pakistan sekarang telah terdesaknya ke selatan oleh kedatangan bangsa Arya pada kira-kira 1500 sebelum Masehi. Bangsa Arya melanjutkan penyerbuannya ke arah timur, yaitu Sungai Gangga. Hal ini dibuktikan dengan isi kitab Weda yang menjelaskan tempat-tempat di India Utara dan Barat. Duh, Dinda kemana ya? Sin, tolong lanjutin. Aku mau nyari Dinda dulu ya. Oke deh. Agama Weda dapat dikatakan suatu agama alam, artinya di dalam mendekati dan menyelami hal kedewaan. Agama itu sangat mengarahkan pandangannya kepada alam. Berbagai dewa dianggap identik dengan gejala-gejala alam. Saman Weda merupakan saman sejak masuknya bangsa Arya di Punjab hingga timbulnya agama Buddha pada kira-kira tahun 500 sebelum Masehi. Sama ini dapat dibagi lagi menurut pertumbuhan kitab-kitab yang menjadi sumber hidup keagamaan pada zaman ini menjadi A. Saman Weda Purba atau Saman Weda Samhita. Dimulai dari tahun 1500 sebelum Masehi hingga kira-kira tahun 1000 sebelum Masehi. Pada zaman ini, bangsa Arya masih berada di Punjab, yaitu daerah Sungai Indus atau Sindhu. Di sini belum banyak terdapat penyelesaian diri dengan peradaban India Purba. B. Saman Brahmana. Kira-kira tahun 1000 sebelum Masehi hingga kira-kira tahun 750 sebelum Masehi. Pada zaman ini, para imam, yaitu para Brahmana, sangat berkuasa dan menimbulkan kitab-kitab yang berlainan sekali sifatnya dibandingkan dengan kitab-kitab Weda Samhita.
Sekarang penyesuaian diri dengan peradaban India purba sudah lebih maju sehingga timbul jiwa baru. C. Zaman Upanishad. Tahun 750 sebelum Masehi hingga tahun 500 sebelum Masehi, pada zaman ini pemikiran secara falsafah mulai berkembang. Pusat peradaban berpindah dari Punyab ke Lembah Gangga. Pada zaman ini kehidupan keagamaan orang Hindu didasarkan atas kitab-kitab yang disebut Weda Samhita, yang berarti perkumpulan Weda. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan agama Hindu di dunia dan Asia. Agama Hindu di Asia awalnya berkembang di India di lembah Sungai Sindhu. Kemudian berkembang di wilayah yang lebih utara, diantaranya Nepal. Perkembangan agama Hindu di Nepal sangatlah kuat. Agama Hindu di Nepal sangat besar jumlahnya. Hampir 90% penduduknya beragama Hindu. Kemudian agama Hindu menyebar di Sri Lanka, Tiongkok Selatan, dan kerajaan-kerajaan di kawasan Asia Tenggara. Kerajaan di Asia Tenggara tersebut diantaranya adalah Funan di delta Mekong, Linyi di sekitar Vietnam Selatan, Siu di Myanmar, Mon Dwarawati di Semenanjung Malaya, Jenla dan Khmer di Kamboja, Kutai, Tarumanegara, Mataram, Singosari, Kediri, dan Majapahit di Nusantara. Penyebaran agama Hindu ke daerah-daerah lain, banyak para ahli memberikan pendapatnya bahwa Hindu berkembang melalui kaum Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Dahulu, jalur perdagangan Asia dapat digunakan melalui jalur darat. Pada awal Masehi, jalur perdagangan tidak lagi melewati jalur darat atau jalur sutra, tetapi beralih ke jalur laut, sehingga secara tidak langsung para pedagang Cina menuju India atau sebaliknya melewati Selat Malaka. Para pedagang tersebut tidak jarang singgah di Malaka untuk menambah persiapan mereka, sehingga terjadi hubungan dagang antara Indonesia dengan India dan Indonesia dengan Cina. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab masuknya budaya India ataupun budaya Cina ke Indonesia. Sini deh. Lebih baik kamu cari Adele, Dinda, sama Cindy deh ke dalam. Nggak tahu kemana mereka. Perkembangan agama Hindu di Funan awalnya masuk dari lembah Sungai Mekong di daerah Funan, Kampuchea. Kemudian berdiri kerajaan Funan didirikan oleh seorang Brahmana bernama Kaundinya pada awal tahun Masehi. Pusat pemerintahannya ada di Wadapura. Agama Hindu menyebar ke wilayah Wu di Annam. Dengan berdirinya kerajaan Champa, pusat pemerintahannya ada di Quangnam. Semakin lama agama Hindu berkembang ke Myanmar Selatan, yaitu di Arakan dan dataran rendah Myanmar Utara. Agama Hindu berkembang ke Myanmar Selatan, yaitu di Arakan dan dataran rendah Myanmar Utara, bagian pedalaman. Masuknya agama Hindu melalui jalur laut dan jalur darat. Jalur darat itu dari India terus masuk melalui Assam ke pedalaman Myanmar, terus ke Yunan. Agama Hindu terus berkembang menuju Nusantara atau Indonesia. Perkembangan agama Hindu di Nusantara terbukti dengan adanya kerajaan-kerajaan yang bernapaskan Hindu seperti Salakanegara, Kutai, Tarumanegara, Pajajaran, Mataram, Kediri, Singosari, Majapahit, dan kerajaan-kerajaan lainnya. Tapi gue udah balik. Yang lain udah mana? Ada Anora sama Cindy. Lah bukannya tadi nyariin kamu ya? Masa sih? Iya. Serius? Mendingan aku samperin mereka deh. Yaudah, ini gue lanjut deh. Iya, nah tunggu. Yaudah kalau gitu saya lanjutin ya. Agama Hindu berkembang di Indonesia sejak awal Masehi dengan berdirinya kerajaan Salakanegara di Jawa Barat. Kemudian berkembang ke Kalimantan Timur dengan kerajaan Kutai sekitar abad ke-4 Masehi. Hal ini terbukti dengan ditemukannya 7 buah yupa. Yupa memberikan keterangan mengenai kehidupan keagamaan pada waktu itu yang menyatakan bahwa Yupa didirikan untuk memperingati dan melaksanakan yajna oleh Raja Mulawarman. Keterangan lain menyebutkan bahwa Raja Mulawarman melakukan yajna pada suatu tempat suci untuk memuja Dewa Siwa.
Tempat itu disebut Fabra Kewaswa. Keterangan lain menyebutkan bahwa Raja Mulawarman melakukan niatnya pada suatu tempat suci untuk memuja Dewa Siwa. Tempat itu disebut Waprakeswara. Kemudian, agama Hindu berkembang di Jawa Barat pada abad ke-5 di Kerajaan Tarumanegara. Rajanya yang terkenal adalah Raja Purnawarman. Adapun peninggalan-peninggalannya seperti prasasti Ciarutun, kebun kopi, jambu, pasir awi, muara Sianten, Tugu, dan Lebak. Semua prasasti tersebut berbahasa Sanskerta dan memakai huruf Pallawa. Bukti lain yang ditemukan di Jawa Barat adalah adanya perunggu di Cebuya yang menggunakan atribut Dewa Siwa dan diperkirakan dibuat pada masa Raja Tarumanegara. Berdasarkan data tersebut, jelas bahwa Raja Purnawarman adalah penganut agama Hindu dengan memuja Trimurti sebagai manifestasi dari Tuhan Yang Maha Esa. Lama banget sih. Duh, gak temu, Din. Hah, serius? Iya, Mil, kayak nyari deh. Aku lagi nyari. Aduh. Agama Hindu berkembang pula di Jawa Tengah. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Tukmas di lereng Gunung Merbabu. Prasasti ini berbahasa Sanskerta memakai huruf Pallawa. Prasasti Tukmas berisi atribut Dewa Trimurti seperti Trisula, Kendi, Cakra, Kapa, dan bunga teratai mekar. Prasasti Tukmas diperkirakan ditemukan pada tahun 650 Masehi. Selain itu ditemukan prasasti Canggal yang dikeluarkan oleh Raja Sanjaya pada tahun 654 Cake dengan candra sengkala berbunyi Sruti Indriya Rasa. Isinya memuat tentang pemujaan terhadap Dewa Siwa, Dewa Wisnu, dan Dewa Brahma sebagai Trimurti. Febri, aku udah ketemu nih sama orangnya. Cuman masa kamu nggak lihat ada Mas Indi sih? Enggak, aku gak lihat mereka sama sekali. Mana mereka? Masa sih? Oh, Yaudah deh, kalau gitu Febri sama aku aja yang ini. oh ya udah. Ayo sana. Oh, oke. Pada abad ke-8, agama Hindu berkembang ke Jawa Timur, yang dibuktikan dengan ditemukannya prasasti di Noyo, dekat kota Malang berbahasa Sanskerta dan memakai huruf Jawa kuno. Isinya memuat tentang pelaksanaan upacara besar yang diadakan oleh Raja Dewa Simha pada tahun 760 Masehi oleh para ahli Veda. Dewa Simha adalah raja dari kerajaan Kanjuran yang adil. Kemudian pada tahun 929 sampai 947 muncullah Empu Sendok dari dinasti Isana Wangsa dengan gelar Sri Isano Tunggadewa, yang artinya raja yang sangat dimuliakan dan sebagai pemuja Dewa Siwa. Setelah dinasti Isana Wangsa di Jawa Timur, muncullah kerajaan Kediri pada tahun 1042 sampai 1222. Pada masa kerajaan Kediri, banyak muncul karya sastra Hindu, misalnya Kitab Smaradhana, Kitab Bharatayuddha, Kitab Lubdaka, Uretasancaya, dan Kitab Krishnayana. Kemudian muncul kerajaan Singasari pada tahun 1222 sampai 1292. Anora. Lah, itulah Ade. Oh iya, sini. Nah, kok lagi dua orang nih hilang nih? Hah, maksudmu apa? Febri mana? Lah iya, Febri mana? Perasaan tadi sama gua dah. Nah, Anjir, males ah. oh. Tar, tungguin aku. Aku mau nyari Febri juga. Pada masa kerajaan Singosari didirikanlah Candi Kidal, Candi Jago, dan Candi Singosari setelah kerajaan Singosari runtuh. Muncullah kerajaan Majapahit. Pada masa kerajaan Majapahit, agama Hindu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Banyak peninggalannya dalam bentuk candi dan karya sastra. Salah satunya adalah Candi Penataran, yaitu bangunan suci agama Hindu terbesar di Jawa Timur. Juga munculnya buku Negara Kertagama. Ini Febri. Ini dia. Kamu di mana aja sih? Tadi dapur tahu nggak sih? Ngapain dapur? Nggak tahu. Tapi Lagu sih dong. gimana? Nah, juga ya? Bilang. Tadi dapur juga nggak ada. Apa aku cari aja ya? Oh yaudah kalian cariin. Ini kasih gue aja. Lagi nyari, aduh. Yuk kita cari singanya. Oke.
Agama Hindu berkembang pula di Bali. Masuknya agama Hindu ke Bali diperkirakan pada abad ke-8. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya prasasti-prasasti, juga adanya Arca Siwa dan Pura Putra Betara di desa Bedahulu Gianyar. Arca ini bertipe sama dengan Arca Siwa di Dieng, Jawa Tengah yang berasal dari abad ke-8. Menurut uraian yang tertulis di daun lontar di Bali, Empu Kuturan sebagai pembaharu agama Hindu di Bali, Empu Kuturan datang ke Bali pada abad kedua, yakni pada masa pemerintahan Udayana. Pengaruh Empu Kuturan di Bali cukup besar. Adanya sekte-sekte yang hidup pada zaman sebelumnya dapat disatukan dengan pemujaan melalui Kayangan Tiga, Kayangan Jagat, Sat Kayangan, dan Sanga Kemulan, sebagaimana termuat dalam Usama Dewa. Mulai abad inilah dimasyarakatkan adanya pemujaan Trimurti di Pura Kayangan Tiga. Sebagai penghormatan atas jasa beliau, dibuatlah pelindih. Febri, sini di mana sih? Aku nggak lihat dari tadi. Ini nggak aku. Aduh, man gimana, man? Tapi kayaknya tadi kita belum ke tempat satu Tempat lagi. kamarnya Kamarmu. Adel. Ini kok kamarku? Ya. Tapi yang itu kan Kamarnya dia, apanya mah? iya, sini mati. Berempat guys itu yuk. Ya, Tapi aja kan sini nggak di sana. Tapi kita harus nyoba dulu, Bro. Iya. Kita coba dulu. Ya, coba yuk. Ya, coba yuk. Yuk. Nah, oke. Ayo kita coba ke kamarnya Adele yang dibilang kosong dan lampunya rusak itu ya. Emangnya kalian percaya sama hal-hal hantu kayak gitu? Tahu sih. Aku makan lagi ya. Buka-buka aja lah, aduh. Cindy, oh Cindy. Kamarnya Adele estetik sekali. Cindy, loh. Itu sini nggak sih? Cindy. Sin. Itu Cindy bukan? Iya. Kayaknya. Loh, kok hilang? Lah, Cindy. kosong, Din. Kosong cuy. Takutnya. Tadi kamu mandi loh. Lah. Terus tadi di sana siapa? Di sana Tadi kita ada orang loh. lagi. Ada muka kamu cuma kayak lebih maksudku lebih hitam. Maksud kalian apa sih? Aku kan kamu mandi. Lah, Bye bye. Nah, keluar kita dari sini. Dadah guys. Akhirnya sini ketemu juga guys. Yeay. Baiklah, sekian saja penjelasan mengenai sejarah agama Hindu dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami ucapkan terima kasih. Kamsahamnida. Kopun kap. Gracias. Sheshe. Arigatou gozaimasu. Otsukaresama deshita. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Bye bye. Anura, tuh dia Adel. Febri, yang lain pada mana? Gua udah balik. Nah, tadi nyariin lo. Sumpah. Iya. Pada masa kerajaan Singosari didirikanlah Candi Kidal, Candi Jago, dan Candi